Di tengah konflik antara Iran dan Israel, masih banyak WNI yang kini berada di Iran dan Israel. Dan untuk mengetahui seperti apa konflik di sana dan seperti apa eskalasinya akan terus berkembang, kita akan berbincang dengan pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon Mahmudi. Selamat sore, ya, Ya, Assalamualaikum. terima kasih sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam. Kami juga telah mengundang pihak Kementerian Luar Negeri, namun belum bisa bergabung hingga saat ini. Ya, Pak Yon, pemimpin G7 ini menyebutkan bahwa Iran adalah sumber utama ketidakstabilan kawasan dan teror. Apakah ini akan membuat konflik semakin meluas atau bagaimana? Nah, secara historis kan memang Iran selalu dipersepsikan ya sebagai ancaman regional, dan itu termasuk juga yang selalu disampaikan oleh Israel bahwa Iran menjadi ancaman esensial ya bagi Israel. Maka tentu kita pahami ya dari sisi historis atas dukungan negara G7 terhadap Israel dalam hal memberikan dukungan dan juga perlindungan ya ke Iran, ke Israel atas kemungkinan serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran. Tetapi nampaknya negara G7 juga tidak secara spesifik, tidak secara tegas untuk mendukung serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Ini kan dalam arti lebih bersifat defensif ya, tidak ofensif. Maka tentu Israel sendiri dalam hal ini tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dilakukan itu melibatkan ya, negara lain termasuk Amerika, karena kan realitasnya mereka menyebut bahwa serangan Israel itu kan bersifat unilateral ya, sepihak saja. Tetapi kalau nanti ada eskalasi yang itu memungkinkan serangannya lebih mengancam eksistensi Israel, ya maka negara G7 secara moral mereka bertanggung jawab untuk melindungi Israel. Saya kira sebatas itu ya. Ya, memang pemimpin G7 juga seperti yang Anda katakan sempat mengkonfirmasi dukungan terhadap keamanan Israel ya, yang dikaitkan dengan kepemilikan nuklir tapinya. Nah, cuma sampai saat ini memang kita belum melihat bantuan itu kemudian diberikan seperti yang juga tadi sudah disampaikan. Nah, sebenarnya yang Anda lihat ini apa sih sebenarnya? Apakah memang yang lain takut akan terjadi apa namanya perang antara dua negara juga nantinya atau seperti apa? Ya, kita lihat secara umum ya, secara global itu kan negara-negara besar sudah tidak mau lagi berperang ya, termasuk negara G7 enggan untuk berperang karena resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau kemudian berperang artinya berperang bersama Israel melawan Iran ya, secara terbuka saya kira itu mereka coba untuk hindari, karena pertama tentu kepentingan ya mereka negara-negara besar itu tidak sekuat dulu ketika mereka terlibat dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II. Dan sekarang ini kan lebih kepada kepentingan Israel yang mengklaim bahwa Israel itu adalah sebagai ancaman, termasuk di dalamnya memiliki potensi ya pengayaan nuklir untuk Iran maksudnya ya. Ya. ya, jadi tidak ada hal yang sangat mendesak yang membuat mereka kemudian mau untuk berperang, apalagi tidak ada nilai keuntungan ya yang berdampak kepada mereka, tetapi justru malah menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan ya dari sisi keamanan global. Baik, jadi kalau bisa dikatakan tidak akan ada negara-negara lain yang mungkin akan bergerak. Lihat dulu bagaimana situasinya begitu ya antara Iran dengan Israel ini. Sementara Amerika ini Trump berkali-kali berbicara bahwa dia keputusannya masih open gitu ya. Bisa sewaktu-waktu berubah begitu. Nah, menurut Anda apakah dalam waktu dekat Amerika akan intervensi begitu? Nah, dalam hal ini kan Trump pada satu sisi tidak sepenuhnya mendukung Israel, pada satu sisi yang lain ya dia tentu secara historis kedekatan ya dari lobi-lobi Yahudi kepada Israel, pada Amerika kan masih sangat kuat ya, jadi dia selalu menjaga itu. Sementara yang dia lakukan sebenarnya kan melakukan negosiasi dengan Iran di dalam menyelesaikan masalah nuklir ya bersama Oman dan juga beberapa negara Eropa yang lain. Jadi tidak
pada pendekatan militer, tetapi itu didahului oleh Israel ya, dengan mengklaim bahwa cara yang paling tepat untuk menghilangkan ancaman di kawasan adalah dengan menghancurkan Iran. Nah ini Amerika sendiri tentu masih, ya Trump masih menimbang-nimbang apakah resiko yang akan dihadapi, keuntungan apa yang kemudian didapatkan, apalagi masyarakat Eropa, masyarakat Amerika sebagian besar menentang kembalinya Amerika terlibat di dalam peperangan termasuk yang ada di Timur Tengah ini. Nah ini saya kira juga menjadi tantangan besar bagi Trump untuk kemudian tidak gegabah ya di dalam memutuskan termasuk terlibat atau mendukung operasi bersama dengan Israel dalam melakukan serangan terhadap Iran. Baik, jadi memang situasinya seakan-akan sedang idle gitu ya, di tengah-tengah begitu kira-kira belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau menurut Anda, apa yang bisa men-trigger konflik ini kemudian menjadi konflik regional bahkan global begitu? Nah itu nanti akan tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Iran itu sendiri. Iran kan sudah memberikan respon secara keras dan kemungkinan Amerika juga akan menawarkan opsi-opsi untuk damai, termasuk juga kemungkinan untuk menyelesaikan masalah nuklir ini. Kalau respon yang dilakukan oleh Iran cenderung positif dan menunjukkan kooperatif, saya kira eskalasi segera terjadi. Tetapi kalau kemudian sikap-sikap Iran tidak ya sesuai dengan keinginan Trump, bahkan Trump merasa tidak ada gunanya untuk memfasilitasi, maka Trump itu kan juga sangat temperamen ya, bisa saja sewaktu-waktu dia memutuskan yang di luar dugaan ya sebagian besar publik internasional. Nah ini yang harus kita lihat nih bagaimana moodnya Trump itu sendiri. Karena bisa saja pagi ini menyampaikan sesuatu, nanti sore hal yang lain ya tergantung dengan kepentingan atau apa yang dia pikirkan. Nah ini apalagi menyangkut masalah kemanusiaan global tentu harus betul-betul dipikirkan ya atas kemungkinan respon atau kebijakan Amerika dalam hal ini akan terlibat atau tidak atas serangan terhadap Iran oleh Israel ini. Ya baik, kalau kita lihat memang apa yang Trump katakan ya bisa berubah-berubah atau mungkin bahkan kadang-kadang ada mengatakan bahwa sedang dinegosiasikan. Sementara Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah, nggak akan juga takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Nah, di sisi lain dikatakan ada diplomasi diam-diam di antara kedua negara atau dengan negara-negara lain di sekitarnya. Nah, Anda apakah Anda meyakini bahwa diplomasi diam-diam ini lewat jalur belakang ini bisa meredakan konflik? Ya, sebagian besar kan memang konflik itu diselesaikan melalui diplomasi yang tidak formal ya. Karena itu membuka ruang yang luas bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan concern-nya tanpa harus takut atau malu terekspos ke dunia internasional. Dari situlah kemudian mereka bisa mencapai kesepakatan. Nah, Amerika sendiri, Trump sendiri saya lihat dia masih menyimpan harapan ya bahwa negosiasi itu sudah bisa dilakukan dan dia kembali lagi bergabung untuk membicarakan masalah nuklir kan. Artinya dia optimis, tetapi langkah-langkah dia nampaknya didahului oleh Israel. Dari sisi ini sebenarnya dia juga tidak happy benar ya atas tindakan yang dilakukan oleh Israel, tetapi tidak ada pilihan lain dalam situasi perang ya Amerika atau Trump sendiri harus berpihak kepada Israel. Tapi untuk kaitannya dengan tawaran-tawaran deal-deal itu kan selalu dia katakan masih terbuka ya, masih ada harapan. Walaupun Iran sebenarnya sudah tidak mau berunding. Nah, bagaimana nanti ya di dalam pembicaraan yang tertutup atau melalui jalur-jalur tidak resmi, kedua belah pihak bisa menyampaikan pesannya melalui negara-negara lain untuk kemudian bisa dinegosiasikan menuju deeskalasi atas konflik ini. Apa sih biasanya deal yang dinegosiasikan itu, Pak? Nah, eh, kalau kita lihat masalah nuklir itu sebenarnya Iran itu kan kooperatif ya. Dia mau menerima utusan dari PBB, kemudian mau negosiasi kembali dengan
Iran pada saat yang bersamaan dia dituduh telah mengembangkan senjata nuklir ya. Kalau kemudian Iran mau tidak menghiraukan semua, bisa saja kemudian dia tidak mau bekerja sama bahwa ini adalah masalah kedaulatan. Tetapi kan Iran masih membuka diri. Tentu Iran juga berharap bahwa dengan membuka diri, maka embargo sanksi-sanksi ekonomi yang sudah ditetapkan dalam waktu yang sangat lama dan itu mengganggu ekonomi Iran itu kan bisa mulai dilonggarkan atau harapannya sih bisa dihilangkan. Tapi nampaknya Israel sendiri juga tidak happy ya dengan adanya kemungkinan dilonggarkannya sanksi ekonomi ya yang ditetapkan kepada Iran oleh Amerika. Disinilah saya melihat kemudian Israel ya melakukan serangan lebih dahulu. Tapi kalau kemudian Iran akan ditawari adanya kerjasama yang memungkinkan dilonggarkannya sanksi ekonomi, saya kira Iran bisa melunak dan diyakinkan Israel tidak akan menyerang kembali. Saya kira bisa mengarah kepada deeskalasi. Baik, di Israel sendiri dan juga Iran ya, kita lihat bahwa ada upaya untuk membebaskan rakyat Iran itu dari pemerintahan Ali Khamenei karena dianggap sebagai otoritarian lah seperti itu. Apakah Anda melihat bahwa itu memang kemudian bisa menjadi konflik internal sendiri dalam Iran? Nah itu kan strategi ya yang dilakukan oleh Israel ya dalam setelah melakukan penyerangan, kemudian serangan yang dilakukan oleh Israel berikutnya itu cenderung tidak dipilih targetnya, tetapi malah menargetkan infrastruktur sipil ya. Bahkan ada rumah sakit juga yang dirudal, kemudian stasiun televisi dan lain sebagainya. Itu kan untuk menciptakan ketakutan ya kepada rakyat yang ada di Tehran, kemudian diberitakan mereka diminta untuk meninggalkan kota Tehran ya karena akan dihancurkan. Nah, model untuk menakut-nakuti rakyat, kemudian rakyatnya tidak ada pilihan lain, termasuk nanti akan membelah ya rakyat Iran, kemudian menyalahkan bahwa nasib buruk, nasib yang menimpa mereka atas tragedi pengeboman dan lain sebagainya itu karena sikap rezim yang ada, sehingga mereka diharapkan bisa menuntut terjadinya perubahan rezim. Nah, ini saya kira dua serangan yang dilakukan oleh Israel ya pada satu sisi menyerang secara fisik infrastruktur, pada satu sisi yang lain juga secara psikis ya opini publik itu juga dimainkan agar meninggalkan simpati mereka atau dukungan mereka kepada pemimpinnya karena atas keputusan pemimpin mereka diserang dan dijadikan korban oleh Israel. Nah, strategi-strategi ini saya kira selalu digunakan oleh Israel dengan menggunakan massa, termasuk juga melakukan pengeboman, pengerusakan, penghancuran atas infrastruktur sipil, dan sipil juga menjadi target. Ya tujuannya saya kira secara umum adalah menciptakan ketakutan dan diharapkan rakyat kemudian menimpahkan kesalahan itu kepada rezimnya. Baik, mungkin singkat saja terakhir Pak, peran apa yang bisa kita mainkan atau kita ambil untuk mencegah hal lebih buruk terjadi? Nah tentu kita sebagai negara yang bebas aktif bisa belajar ya dari peristiwa ini bahwa Indonesia dengan peran aktifnya diharapkan semakin memperkuat posisinya ya melakukan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin yang ada agar tidak terjadi perluasan konflik atau perang ini karena dampaknya akan sangat besar dan Indonesia saya kira tertantang ya untuk melakukan itu. Ya mudah-mudahan ada pembicaraan khusus yang tidak secara formal dilakukan dengan menelpon Presiden Trump atau juga melakukan telepon dengan Khomeini Ayatullah agar kemudian ada solusi yang tentu memberikan jaminan keamanan ya kepada Iran itu sendiri, dan Amerika juga yakin ya solusi yang terbaik atas konflik di kawasan Timur Tengah ini adalah dengan jalur damai
diplomasi dan Ya. juga memperkuat kerjasama, bukan melalui peperangan. Ya, itu yang juga kita harapkan, dan ini memang Pak Prabowo kan punya agenda ketemu dengan Putin, mungkin itu juga bisa menjadi pembicaraan khusus bagaimana menolong wilayah Timur Tengah ini. Terima kasih sekali lagi pengamat Timur Tengah Yon Mahmudin, salam sehat selalu dan Oke, baik. selamat sore. Selamat sore.